Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Rosalia dengan BP 1901031015 dari kelas 3A Prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas proyek titisan dalam lingkungan masyarakat untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan. Dalam proyek titisan ini saya mengambil judul tentang pengaruh gadget bagi anak usia dini. Teknologi diciptakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia, lahir dari pemikiran manusia yang berusaha untuk mempermudah kegiatan-kegiatannya, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan. Salah satunya teknologi yang berkembang pesat ialah telepon genggam atau yang disebut dengan handphone. Beberapa tahun, handphone atau telepon genggam ini hanya dimiliki oleh beberapa kalangan. Namun, di akhir ini, telepon genggam atau handphone tersebut sudah bisa dimiliki oleh semua orang, termasuk di kalangan remaja ataupun anak di bawah umur atau anak usia dini. Pada zaman sekarang, gadget bahkan juga sudah mempengaruhi anak-anak. Padahal, sebagian orang tua sudah menyadari tentang dampak bahaya gadget bagi seorang anak. Beragam dampak kerajinan gadget yang nyatanya berpengaruh langsung pada kesehatan mental untuk anak-anak sekarang. Hal itu juga dituturkan oleh seorang psikologi dari Rumah Sakit Awal Bros Batam atas Ibu Mariana MPSI yang menyebutkan bahwa terkadang pola pikir orang tua yang salah tentang penggunaan gadget. Memang penggunaan gadget di beberapa anak sangat memberi manfaat. Namun, jika berlebihan, hal itu akan mengganggu perkembangan anak dalam masa pertumbuhannya. Jika seorang anak sudah berlebihan dalam menggunakan gadget, dia akan menimbulkan hal yang tidak positif. Jika hal itu terjadi, bahkan mereka bisa menjadi seorang yang screen addict. Screen addict di sini ialah kecanduan menatap layar ponsel, tablet, ataupun televisi. Dan inilah yang memicu anak menjadi seseorang yang kurang memiliki rasa empati dan simpati terhadap lingkungan sosialnya. Contoh dari kesehatan mental anak yang terganggu oleh gadget. Yang pertama, anak dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku sehingga depresi. Yang kedua, anak menjadi agresif dan mudah tersinggung jika orang tua tidak memberikan gadget ataupun tablet yang mereka inginkan. Yang ketiga, iribilitas atau juga akan mempengaruhi keterampilan lainnya, khususnya dalam menahan diri, berpikir, dan mengendalikan emosi. Padahal keterampilan inilah yang akan memicu kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Yang keempat, anak-anak dapat mengembangkan berbagai hal masalah mental seperti kecemasan, kesepian, rasa bersalah, isolasi diri, depresi, dan perubahan suasana hati, dan juga dapat meningkatkan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yakni kesulitan untuk memusatkan perhatian pada salah satu hal dalam satu waktu, dan juga dapat menimbulkan autisme pada seseorang anak. Namun, jika hal ini sudah terjadi, kita juga dapat memberikan sedikit atau cara mengatasi bagi anak yang sudah kecanduan. Dan hal ini dapat dilakukan secara menerus jika anak-anak sudah kecanduan terhadap gadget ataupun tablet itu sendiri. Contohnya saja, yang pertama, memberikan batasan waktu kepada anak tersebut, yakni orang tua dapat memanajemen anak untuk membatasi agar mereka bisa bermain dengan waktu sewajarnya. Yang kedua, kembangkan bakat anak. Mengembangkan bakat anak di sini bisa dilakukan dengan mengetahui apa yang dia inginkan. Contohnya seperti dia bisa bermain sepak bola, apakah dia ingin bermain musik, apakah dia ingin menggambar, mewarnai, dan segalanya.
dan karena hal ini dapat mengembangkan pemikiran dan intelektual seorang anak. Yang ketiga, anak dan orang tua sering-sering berkomunikasi. Berkomunikasi di sini bisa membantu anak bisa lebih mengenal lingkungannya, dan juga jika orang tua dan anak sering berkomunikasi, maka hubungan antara orang tua dan anak akan semakin erat, dan anak tidak akan terfokus lagi dengan gadgetnya itu sendiri. Yang keempat, sering mengajak anak melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang tua. Aktivitas di sini yang saya maksud seperti memasak, membersihkan rumah, dan hal sebagainya. Karena dalam saat seperti itu, anak juga dapat belajar mengapa seseorang harus membersihkan rumah. Karena jika orang tuanya membersihkan rumah, berarti dia bisa tahu pentingnya kebersihan dalam seseorang. Yang kelima, yakni mengajak anak berekreasi. Hal yang dapat dilakukan orang tua yang terakhir yakni mengajak anak berekreasi seperti ke pantai, ke taman, ke kebun binatang, dan hal-hal lain sebagainya. Karena dengan berekreasi, anak dapat melatih sistem motoriknya, dan anak juga tidak akan terfokus pada gadget itu sendiri. Karena jika semakin larut anak-anak terfokus pada gadgetnya, maka dia tidak akan lagi mau untuk mengetahui atau belajar tentang lingkungannya. Dan hal inilah yang sangat tidak diharapkan bagi anak-anak, apalagi pada anak zaman sekarang ini. Dan inilah proyek jurusan saya pada mata kuliah kewarganegaraan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.